Jadi larangan tersebut memang mulai 2015 bahkan diperkuat oleh Permendak nomor 18 tahun 2021 bahkan disempurnakan dengan Permendak nomor 40 di tahun 2022. Tentunya kenapa masih marak? Pertama, tentunya kalau dari perdagangan akan ada supply bila ada permintaan. Jadi tidak bisa dipungkiri Indonesia ini merupakan pasar yang sangat potensial untuk perdagangan. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan sampai sekarang penyelundupan ya bulk price itu masih terjadi. Selain memang faktor geografis di Indonesia. Indonesia ini mempunyai panjang pantai nomor 2 terpanjang di dunia. Dan juga banyak tangkahan-tangkahan atau tadi sudah disebutkan ya bahwa banyak pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau tangkahan-tangkahan di sepanjang sungai. Banyak itu baik ada di Sumatera Timur, pantai timur Sumatera maupun Kalimantan Timur, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara. Saya kira itu Mas Bram. Nirwala, begitu kalau dilihat dari peraturannya memang sudah berlaku dan juga sudah dijalankan sejak 2015, apakah memang ada oknum dari pemerintahan di sana sehingga memang untuk impor baju bekas juga masih marak hingga hari ini? Saya kira kita nggak bisa bicara seperti itu ya. Karena memang seperti dikatakan Pak Handaka tadi, geografis Indonesia ini sangat luas. Ya, tidak bisa hanya sekedar dijaga fisik. Tapi yang paling penting kalau mau dijaga fisik pun kita perlu kolaborasi. Ya, perlu kolaborasi dengan semua pihak. Ya kan? Baik itu Bea Cukai, kemudian APH lainnya, misalnya dari Polri, terus dari Angkatan Laut, segala macam. Ya, karena garis pantai sangat luas. Belum lagi kita bicara perbatasan darat. Kalimantan dengan Sarawak itu tidak kurang dari 1.200 km perbatasan darat. Ya, jadi kita perlu kolaborasi dengan semua pihak untuk mengatasi ini. Bahkan kalau yang sudah terlanjur masuk bagaimana, ya kan? Itu kita kemarin kita sudah berbicara dengan teman-teman dari Bareskrim maupun dari perdagangan, Kementerian Perdagangan untuk mengatasi. Jadi baik dibatasi di bordernya maupun diawasi di dalamnya di daerah Pabean Indonesia. Saya kira itu, Mas Bram. Oke, baik. Pak Nirwala, mengamati dari grafiknya terkait jumlah penindakan sebetulnya dari trennya saya melihat terjadi peningkatan. Tapi mengapa memang barang ilegal impor ini, baju bekas impor ini masih ada lagi Pak Nirwala? Ya tadi, seperti saya katakan di awal tadi, memang permintaan berarti masih ada. Permintaan masih ada. Dan kalau kita lihat modusnya pun, itu kan terutama dari modus melalui laut. Ya, melalui laut saya gambarkan di sini, itu baik bisa ship to ship maupun dari kapal kayu langsung yang masuk. Itu ada di perbatasan pantai timur Sumatera, Batam, segala macam. Kemudian di pantai Kalimantan Timur, sepanjang Kalimantan Timur. Kemudian di Sulawesi, ya itu Manado, Makassar, Parepare, Pantoloan, dan sebagainya. Bahkan termasuk di perairan Nusa Tenggara Timur. Itu di Kupang, Maumere, dan lain-lain. Ya, di situ. Itu modus yang melalui laut. Bahkan juga ada yang melalui pelabuhan yang dibawa ferry. Itu dititipkan oleh oknum ya atau oknum penyelundup yang dititipkan kepada TKI yang pulang ke tanah air. Itu. Terus kemudian juga ada juga yang melalui impor resmi melalui pelabuhan utama dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan, bahkan melalui Cikarang, tetapi dengan cara dia tidak diberitahukan atau undeclared atau diberitahukan secara salah, misdeclaration. Jadi ini yang membuat Bea Cukai harus tetap terus lebih waspada. Ya, jadi mereka punya jalan macam-macam. Saya kira itu. Dan modusnya selalu berubah. Saya kira itu Mas Bram. Oke, Nirwala ini tentunya saya juga baru mendengar lagi dan Anda apakah juga baru mendengar terkait di lapangan ternyata ada baju baru yang mana ternyata ilegal masuknya ke tanah air. Apakah memang Bea Cukai juga melihat modus-modus demikian di lapangan? Saya juga baru mendengar, terima kasih informasinya Pak Andaka.
Jadi saya setuju tadi ide dari Pak Andaka, kita harus duduk bicarakan bareng-bareng lintas kementerian, ya kan? Misalnya kita akan mengajak teman-teman dari perdagangan, dari Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, ya kan? Dari situ nanti akan kita tukar informasi. Oh ya, ini barang sudah lolos lewat mana? Di trace back. Apakah melalui pelabuhan resmi dengan cara misdeclaration tadi, atau juga melalui jalur-jalur tertentu, ya, yang namanya penyelundupan murni. Ini yang perlu kita bicarakan bersama. Inilah yang namanya kita perlu gotong royong, kolaborasi. Jadi tukar menukar informasi baik dari pengusaha maupun dari penegak hukum. Saya sangat setuju pendapat Pak Handaka tadi. Karena di sini kalau Mas Bram lihat ada berbagai kepentingan kan. Ada industri dalam negeri, ada kepentingan per-retail seperti Pak Andaka. Bagaimana supaya tadi bisa bersaing secara fair. Karena kalau tadi barang masuk ya, barrier to entry itu ada dua macam Mas Bram. Ada yang tarif barrier, ada yang non tarif barrier. Ya, kalau non tarif barrier jelas barang bekas itu dilarang oleh Kemendak. Kalau tarif barrier sudah disebutkan oleh Pak Handaka tadi, ada safeguard, biaya masuk tambahan. Ya, ini yang saya kira masalah serius yang perlu kita bicarakan bersama supaya tuntas. Kita bicara kolaborasi, apa tugas masing-masing, apa yang bisa kita kontribusikan dari masing-masing kementerian lembaga atau bahkan kita harus berpartner dengan para pengusaha. Itu saya kira.